nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, 50 hari yang lalu kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ke-50 ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul, atas gereja. Dan hari ini merupakan penutup dari rangkaian masa Paskah dengan turunnya Roh Kudus atas para rasul, atas gereja, atas kita. Kita diharapkan diutus menjadi saksi-saksi Injil Kristus, saksi kebangkitan Tuhan, untuk memperluas warta kebangkitan Tuhan ke berbagai penjuru dunia. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang penuh Roh Kudus, mewartakan damai Tuhan kepada seluruh orang. Sadar bahwa dalam hidup kita kadang masih lemah, berdosa, dan masih belum terasa dicurahi Roh Kudus. Marilah kita di awal Ekaristi ini merendahkan diri seraya mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami,
kemuliaan pada Allah di surga dan kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami memuji Dia, kami menyembah Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putranya yang Maha. Kami memuji Dia, kami memuji Dia, kami menyembah Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus, menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dia, kami memuji Dia, kami menyembah Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami Ibu Allah Hidupnya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah ini Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem
berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi para seluruh
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh, menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Kudus, masuki hati umatmu,
Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti sudah kita tahu dan saya katakan tadi, hari ini gereja kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yang merupakan hari penutup dari masa Paskah. Berdasarkan bacaan-bacaan hari ini dan Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus, kita mencoba memahami apa arti atau makna dari perayaan Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi gereja, bagi para rasul. Dari Injil yang baru saja kita dengarkan dikisahkan di sana, bahwa pada suatu saat, hari pertama dalam pekan, yang adalah hari Minggu. Karena itulah alasannya mengapa kita selalu bergereja pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan, hari di mana Tuhan selalu menampakkan diri, berkumpul para murid, dan di situ dia hadir. Bukan pada hari Sabat, hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, yang sekarang diteruskan oleh kaum Advent. Tetapi kita selalu berkumpul, beribadah pada hari Minggu. Justru itulah hari lahirnya gereja. Dikatakan tadi bahwa pada hari Minggu itu, hari pertama dalam pekan, dikala para murid itu berkumpul, Yesus Kristus yang bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid. Dan kemudian disusul dengan pencurahan Roh Kudus. Dikatakan tadi bahwa para murid itu berkumpul dalam sebuah ruangan dalam keadaan pintu terkunci. Mengapa mereka mengunci pintu? Karena mereka masih dalam keadaan takut terhadap orang-orang Yahudi. Mereka berpikir, jangan-jangan orang-orang Yahudi bersama dengan penguasa Roma ikut menghukum, membunuh kami, sama seperti kami, sama seperti guru kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Mereka merasa dikejar-kejar, mereka merasa ketakutan dan tidak berdaya serta gelisah. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Yesus Kristus Tuhan Sang Guru mereka yang telah bangkit dari antara orang mati, hadir dan menampakkan diri, serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus meneguhkan hati yang gundah. Yesus menguatkan hati yang gelisah dan ketakutan, dan mendamaikan hati para murid.
Yesus yang sudah mengalami penderitaan, mati di kayu salib dan dikuburkan, bangkit dengan jaya dan penuh kuasa menembus benteng, menembus tembok rumah itu, dan terutama menembus relung-relung batin hati dari para murid itu, dan membuat mereka sungguh-sungguh yakin bahwa mereka dipenuhi dengan kedamaian berkat iman kepada Yesus Sang Guru mereka. Sesudah Yesus mewartakan damai sejahtera dan masuk ke dalam ruangan itu, masuk ke dalam hati mereka, Yesus mencurahi mereka Roh Kudus dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus tidak hanya hadir, tetapi juga memberikan Roh Kudus. Dan itu menjadi tanda penyertaan dari Yesus yang bangkit itu bagi mereka. Secara fisik, Yesus tidak bisa lagi hadir bersama mereka, karena Yesus sudah wafat namun bangkit. Tetapi dia tidak mau membiarkan para murid tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam ketercerai-beraian. Tetapi dia mau menegaskan bahwa dia mendampingi gereja, mendampingi para murid ini. Karena itu dia mencurahkan Roh Kudus. Tetapi kepada mereka juga diberikan kuasa supaya mereka mampu bangkit mengatasi segala kegundahan itu, mengatasi segala persoalan di antara mereka dengan untuk hidup berkat kuasa Roh Kudus, saling mengampuni, damai satu sama lain. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus harus membuat orang berdaya untuk hidup damai satu sama lain dan hidup saling mengampuni. Dan itu juga menjadi tanda, menjadi bukti bahwa mereka sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Dan itu juga merupakan buah dari karya Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Orang yang memiliki Roh Kudus, yang telah dicurahi Roh Kudus, harus sanggup mengampuni, sanggup berdamai satu sama lain, tidak tinggal dalam kedengkian atau dalam kebencian. Dalam bacaan pertama dari Kisah Rasul, tampak sangat jelas buah-buah Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus kepada para murid dan kepada kaum beriman yang percaya kepadanya. Di situ tadi dilukiskan kembali bagaimana murid-murid, bagaimana gereja yang berkumpul pada hari raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Perlu kita tahu bahwa sebelum kita orang Kristen merayakan Pentakosta, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dulu juga telah merayakan hari raya Pentakosta. Tetapi hari raya Pentakosta itu bukan seperti kita mengerti sekarang. Mereka merayakan hari raya Pentakosta sebagai perayaan di mana Tuhan sungguh-sungguh mendampingi mereka dengan memberikan roti kepada mereka, roti kehidupan yang selalu mereka alami mulai dari Perjanjian Lama, di mana Tuhan mendampingi Israel dalam perjalanan di padang gurun. Jadi hari raya Pentakosta itu pada dasarnya untuk orang Israel adalah hari di mana Tuhan selalu mendampingi mereka, memberi rezeki kepada mereka. Mirip dengan semacam syukur atas panen. Mereka bersyukur atas itu. Dan orang-orang Kristen pada zaman dahulu, murid-murid Yesus, merayakan hari raya Pentakosta itu pada awalnya dalam situasi seperti ini. Tetapi sesudah mereka percaya akan Yesus,
Dan sesudah kebangkitan Yesus, hari raya Pentakosta ini mendapat makna baru, yakni menjadi sebuah perayaan di mana Roh Kudus turun atas mereka. Karena justru pada hari raya Pentakosta itu, di mana mereka berkumpul itu, Roh Kudus, Roh Tuhan turun atas mereka. Karena itu kita gereja orang Kristen tidak merayakan sebagai pesta kurban panen, sebagai tanda penyertaan Tuhan dalam bentuk makanan, tetapi sebagai tanda penyertaan Tuhan dalam kehadiran Roh Kudus. Pentakosta mendapat makna baru. Bukan sebagaimana dihayati oleh orang Israel pada zaman dahulu, tetapi sudah ada kebaruan. Tetapi di dalamnya juga terkandung makna Tuhan selalu mendampingi. Karena itu kita lihat tadi bagaimana mereka berkumpul itu datang dari berbagai penjuru. Ada dari Media, ada dari Elam, ada dari Mesopotamia, ada dari Mesir, dari Afrika, dari Arab. Semua mereka yang adalah awalnya orang-orang Yahudi, entah itu yang sudah menjadi pengikut Kristus maupun yang belum pengikut Kristus, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, merayakan sukacita atas penyertaan Tuhan. Dan pada saat itulah Roh Kudus turun atas mereka. Dan Roh Kudus yang turun itu membuat mereka menjadi saling mengerti satu sama lain. Tadi apa dikatakan dalam bacaan pertama? Dikatakan oleh orang-orang yang di sini. Apa yang terjadi? Pertama, turunlah Roh Allah dalam rupa lidah-lidah api. Dan kemudian pembicara atau pengkhotbah yang menyampaikan iman akan Tuhan berbicara dalam bahasa orang Galilea. Tetapi kita semua mengerti apa yang dikatakan itu, katanya. Mereka ada orang Elam, ada orang Partia dari daerah-daerah Persia, dari daerah Iran sekarang. Ada dari daerah Mesopotamia, dari daerah Irak sekarang. Ada dari Mesir, ada dari Arab, ada dari daerah Asia, daerah-daerah Turki modern sekarang, daerah Armenia. Ada juga dari daerah Afrika. Mereka semua memiliki bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka mengerti satu sama lain dan hidup dalam kedamaian. Apa mau dikatakan dengan itu? Apakah mereka langsung mengerti berbahasa? Apakah seperti misalnya saya berbahasa Batak, orang Tionghoa langsung mengerti dalam bahasa Batak atau dalam bahasa Tionghoa? Apakah mereka ada yang berbahasa Arab lalu mengerti dalam bahasa Persia? Sesungguhnya bukan dalam pengertian verbal. Walaupun mereka berbicara dalam bahasa verbal, tetapi mereka menjadi tahu apa yang disampaikan, saling memahami, saling mengasihi, tinggal dalam kesatuan. Dan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu menjadikan orang saling memahami, saling mengerti, walaupun secara verbal tidak mengerti, tetapi menjadi saling mengerti karena dipersatukan oleh iman, karena dipersatukan oleh kasih Allah. Sama seperti kita, walau berbeda-beda latar belakang, suku, bahasa, dan juga latar belakang, kita bisa menjadi mengerti dan hidup saling mengasihi. Itulah buah dari Roh Kudus yang tampak dalam Kisah Para Rasul dalam bacaan pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selain itu, dikatakan juga tadi bahwa Roh Kudus itu membuat mereka juga menjadi bersemangat, menjadi hidup damai, dan tidak ada lagi persoalan walaupun berbeda-beda.
Dan itu juga yang ditegaskan dalam bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus tadi dengan tegas mengatakan bahwa walaupun kita gereja berbeda-beda, beraneka karunia, tetapi kita adalah satu tubuh, anggota banyak, tetapi satu tubuh, dan memiliki roh yang satu, roh yang sama. Karena itu kita menjadi saling melengkapi, kata Rasul Paulus. Perbedaan menjadi adalah rahmat, karunia yang menggembirakan, dan itu adalah karunia Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa pesan dari perayaan Hari Raya Pentakosta ini bagi kita? Sekali lagi diingatkan, inilah penutup dari masa Paskah. Dan kita diutus untuk mewartakan iman akan Paskah, akan Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit. Dan kita menjadi diutus mewartakan apa yang dikatakan dalam bacaan hari ini. Pertama, untuk saling mengampuni. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, maka dosanya akan diampuni. Kita pasti selalu bersoal, berselisih, ada pertengkaran dengan banyak orang. Entah itu dalam keluarga, dalam KBG, dalam masyarakat, dan dalam banyak hal. Kalau kita tinggal dalam sikap benci dan dengki, maka hidup kita akan tegang, tidak akan damai. Maka saling mengampuni adalah jalan satu-satunya, dan itulah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Anda mengampuni orang lain, hidupmu akan tenang. Kalau kita membenci dan tetap memendam kesalahan orang lain, hidup kita akan gelisah. Karena ketika kita melihat orang yang kita benci, kita pasti akan lari, ingin mendendam, ingin membalas, dan hati menjadi stres. Tekanan darah pun bisa makin naik, makin tinggi, atau makin turun, membuat jantung berdebar-debar, membuat perut makin mulas, asam lambung naik, sakit perut, buang air terus, dan kita menjadi sakit, akhirnya mati dalam stres. Pengampunan adalah obat yang paling mujarab, membebaskan, dan inilah yang dibuat oleh Yesus, inilah yang disampaikan oleh Yesus, inilah juga buah dari Roh Kudus. Yang kedua, dikatakan tadi bahwa buah dari Roh Kudus itu adalah kita menjadi saling mengerti, saling memahami, walaupun berbeda-beda. Katolik itu satu. Tidak ada gereja Katolik Nias. Tidak ada gereja Katolik Tionghoa, gereja Katolik setengah Batak, setengah Indonesia. Katolik umum justru mau merangkum semua berbagai latar belakang. Dan justru inilah hakikat dari gereja. Gereja yang bersatu dari berbagai latar belakang. Ada juga beraneka ragam karunia. Ada guru, ada tukang, ada petani, ada pedagang, ada pegawai, dan lain sebagainya. Semua ini adalah rahmat yang menjadikan kita bisa saling memperkaya. Tapi ini memperkaya kalau ada saling pengertian satu sama lain. Dan ada usaha untuk mengerti orang lain. Tidak menganggap diri sebagai yang paling tinggi, tidak menganggap diri sebagai kelas 1, orang lain sebagai kelas 2. Tidak ada menganggap diri WNI yang lain WNA. Bineka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia. Beraneka ragam, beragam-ragam kita, tetapi satu juga. Ini menjadi motto negara kita juga, yang menjadi motto dari gereja, yang menjadi motto dari Yesus Kristus, yang harus membuat kita saling menghormati satu sama lain dan saling pengertian. Hanya itulah yang bisa membuat kita merasa damai, nyaman. Dan satu semua
dalam membangun kerajaan Allah. Dan yang berikut, yang perlu kita sadari, bahwa Roh Kudus itu membuat kita juga menjadi semakin bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu dinyatakan dengan memberi yang terbaik yang bisa kita buat. Tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu dikatakan bahwa semua orang mengemban tugasnya sesuai dengan bagiannya. Maka Roh Kudus yang kita terima hari ini membuat kita juga semakin bertanggung jawab untuk membangun gereja kita. Ada sebagai imam tugasnya merayakan Ekaristi, menggembalakan umat. Tapi sebagai umat juga Anda bertanggung jawab. Hadir di KBG, bertanggung jawab di KBG. Sebagai pengurus KBG, sebagai pengurus seksi di paroki ini. Sebagai tukang kebersihan di gereja ini pun, itu adalah tanggung jawab. Kadang-kadang ada umat mulai dari hidup sampai mati tidak pernah ikut menyapu gereja. Itu adalah suatu hal yang tidak terpuji menurut saya. Mungkin juga ada orang tidak tahu siapa ketua KBG-nya karena tidak merasa bahwa orang lain perlu. Pokoknya imanku adalah Tuhanku, katanya. Seolah-olah hanya dengan Tuhan dia hidup. Tuhan hadir berkarya dalam kebersamaan, dalam diri orang lain. Karena disitulah kita dipersatukan memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan itulah juga tandanya bahwa kita berkomitmen untuk membangun gereja, dicurahi oleh Roh Kudus dan membuat kita semakin berdaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pencurahan Roh Kudus menjadi tanda pengutusan kita, menunjukkan bahwa kita gereja dewasa. Kita yang hadir di sini, saya yakin ini sudah mayoritas orang dewasa. Sudah menerima Roh Kudus ketika dibaptis, sudah menerima Roh Kudus ketika menerima komune, dan sudah menerima Roh Kudus ketika menerima sakramen Krisma. Dan setiap kali kita Ekaristi, kita juga menerima Roh Kudus. Mana buah Roh Kudus itu dalam hidup kita? Semoga dengan perayaan Minggu Pentakosta ini, kita semakin merasa dipenuhi Roh Kudus. Dan memang Roh itu hadir kalau kita membuka hati kita dan membuat kita semakin bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan iman kita, dewasa secara iman, dan kedewasaan itu ditampilkan dalam hidup harian. Terimalah Roh Kudus. Tuhan mengutusmu menjadi saksi-saksi Roh Kudus, saksi Injil ke berbagai penjuru dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri menanggapi sabda Tuhan dengan mengakui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus sang penghibur,
Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Dan jadilah seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Dan jadilah seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Dan jadilah seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Dan jadilah seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga pesan ini diterima dengan Tuhan dan selama kita serta seluruh hamba yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putra. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kehidupan ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama kamu. segala sesuatu, dan engkau tak henti-hentinya
hormat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan Gusti ini. Sebab pada malam dia dan hati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada Nabi, dia mengucap berkat, memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjam-jam, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada Rabu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan padaku. Mari bawakan misteri iman kita, setiap hari kami dan hidup dari tiada ini, maka Tuhan sambil menyenangkan secara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang menakjubkan dan kenaikannya di surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dari dagala korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan bagi-bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang berlaku dua-dua mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berjalan di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba Paus kami Fransiskus, uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela dua-dua umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Raja, persatukanlah bagimu semua anakmu
dengan belas kasih. Terimalah dengan rela di dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah berani dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan mengatakan Kristus Tuhan kami melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan segala mereka bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran lagi, maka beranilah kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari kita memberikan damai satu sama lain kepada saudara-saudara. Amen.
Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi dosa pada saya, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menerima berkat perutusan dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya, yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan Roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, marilah pergi, kita diutus. Amin.